Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire. Menurut Paulo Freire harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan atau penindasan. Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini secara ideal mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teoritik maupun praktik di lapangan. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lebih menonjolkan kemasalahan sosial. Sebagai realitas sosial, ilmu pengetahuan bukan barang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi kemampuan atau keterampilan untuk melihat dan mengerti kenyataan melalui bahasa yang tepat. Pada tahap ini, secara tidak langsung, teori Freire membongkar positivisme. Selanjutnya mengenai tujuan pendidikan Paulo Freire. Tujuan pendidikan dalam pandangan Freire yaitu pendidikan untuk penyadaran, pendidikan untuk pembebasan, dan pendidikan untuk humanisasi. Sedangkan secara filosofis, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan al-kamil. Tujuan pendidikan Islam menjunjung tinggi aspek keseimbangan, yaitu tidak hanya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Konsep pendidikan Paulo Freire menggagas konsep pendidikannya atas dasar kemanusiaan yang mengarah pada konsep pendidikan pembebasan atau humanisasi, yaitu penyadaran, pendidikan terhadap masalah, dan alfabetisasi. Sedangkan konsep pendidikan Islami secara prinsipal diletakkan pada dasar-dasar ajaran. Yang kedua adalah pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang berdasarkan pada 3 bagian yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan yang terakhir ialah anak hanya bisa diajar di sekolah. Yang kedua adalah tujuan pendidikan Ivan Illich. Tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun. Hak dan kewajiban dalam menuntut ilmu sebagaimana yang diharap Illich di atas agaknya sejalan dengan Islam, karena Islam sendiri telah mewajibkan hambanya untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi akhlak dan moral merupakan suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dalam pendidikan. Karenanya, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi moralnya tidak bertambah, maka dia semakin jauh dari Tuhannya. Adapun moral dan akhlak dalam cakupan pendidikan didefinisikan oleh sebagian cendekiawan muslim sebagai adab. Karena salah satu hal yang melekat dalam konsep pendidikan Islam adalah penanaman adab atau inculcation of adab.